الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menikahi kerabat dekat. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Sebenarnya menikah boleh dengan siapa saja, asal bukan dengan wanita mahram atau yang haram dinikahi. Namun, karena di antara tujuan menikah untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas baik, dari aspek jasmani dan rohani, maka menjadi sangat perlu mempertimbangkan calon istri. Sebab ia akan menjadi ibu yang berkaitan erat dengan anak atau keturunannya nanti. Terkait hal itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menulis adab-adab perkawinan. Di sini akan difokuskan pada adab ke-8, yakni lelaki yang akan menikah, hendaknya memilih calon istri yang bukan dari kerabat dekat. Menurut Imam Al-Ghazali, menikahi kerabat dekat akan meminimalisir syahwat. Pernyataan beliau ini disandarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan tercipta atau terlahir dalam kondisi lemah. Al-Ghazali menjelaskan, anak yang terlahir dari pasangan kerabat dekat akan menjadi lemah, karena syahwat biologis hanya akan bangkit sebab kuatnya pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan. Sementara pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan, hanya akan menjadi kuat sebab melihat dan menyentuh sesuatu yang asing dan baru. Dikutip dari Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 2 halaman 41. Agak berbeda, menurut Al-Bujairami ketidakbolehan menikahi kerabat dekat, karena umumnya anak yang dilahirkan dari pasangan seperti itu akan menjadi anak yang bodoh atau bernalar rendah. Dikutip dari Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarhi Minhaj, Juz 3 halaman 323. Anjuran tidak menikahi kerabat dekat dari Imam Al-Ghazali sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Al-Hatib Asy-Syilbini. Sungguh Imam Asy-Syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunahkan tidak menikahi kerabat dekatnya. Anjuran tidak menikahi kerabat dekat tidak dapat disanggah dengan pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sepupunya yaitu Zainab binti Jahsy, yang tidak lain adalah anak saudara ayahnya, Umaymah binti Abdul Muthalib. Pernikahan Nabi dan Zainab ini tidak menjadi soal, karena pernikahan tersebut justru untuk menjelaskan kebolehannya. Demikian pula pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Selain untuk menjelaskan kebolehannya, keduanya termasuk saudara jauh. Karena Sayyidah Fatimah merupakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan paman Sayyidina. Dikutip dari Al-Hatib Asy-Syilbini, Mughnil Muhtaj, Juz 4 halaman 208. Maksud dari kerabat dekat yang dianjurkan untuk tidak dinikahi, Sayyid Bakri Syatta menjelaskan, yang dimaksud kerabat dekat adalah wanita yang masih dalam derajat, atau urutan pertama jalur paman dan bibi dari ayah atau ibu. Ia mengatakan, perkataan penulis kitab Fathul Mu'in, saudara dekat adalah wanita yang masih dalam derajat pertama, jalur paman dan bibi dari ayah dan ibu, yakni semisal anak perempuan paman dari jalur ayah, anak perempuan paman dari jalur ibu, anak perempuan bibi dari jalur ayah, dan anak perempuan bibi dari jalur ibu. Hubungan kekerabatan seperti itu lazim dikenal dengan istilah adik atau kakak sepupu. Adapun saudara perempuan jauh adalah perempuan yang tidak pada derajat atau urutan pertama. Semisal cucu perempuan paman atau bibi dari jalur ayah, dan cucu perempuan paman atau bibi dari jalur ibu. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip dari Abu Bakar Usman bin Muhammad Syadha, I'anatut Talibin, Juz 3 halaman 313. Demikian penjelasan ulama terkait menikahi kerabat dekat atau sepupu. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.